Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan seminar praktek kerja lapangan. Kami dari kelompok R4 yang beranggotakan saya Zinia KF sebagai ketua dan Widya Indah Permata sebagai anggota. Terima kasih kepada dosen penguji yang kami hormati, Ibu Sri Rahmawati, Eskom Mkom, yang telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemilik toko Haji Nurdin beserta karyawannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Persediaan pada Toko Haji Nurdin, Grosir P dan D dengan menerapkan metode EOQ menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikannya. Yang pertama, latar belakang. Dalam era globalisasi saat ini, perekonomian berkembang dengan sangat pesat, sehingga persaingan di dalam dunia usaha menjadi semakin ketat. Hal ini mendorong badan usaha manapun untuk melakukan suatu inovasi atau terobosan baru dalam teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi yang baik sudah tentu dapat mengimbangi kerasnya persaingan global. Toko Haji Nurdin Grosir PD merupakan sebuah toko mainan yang bergerak dalam penjualan barang-barang segala macam jenis mainan anak. Yang mana pembelian terjadi setiap hari, maka stok barang mengalami kekurangan persediaan. Kekurangan persediaan akan mengakibatkan adanya kendala-kendala pada proses selanjutnya. Sedangkan kelebihan persediaan akan menimbulkan biaya ekstra. Jadi untuk mencegah hal tersebut, maka digunakan metode EOQ yang merupakan sebuah metode untuk mengendalikan stok barang agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pemesanan. Untuk mempermudah menggunakan metode EOQ, maka setidaknya memakai sebuah alat bantu yaitu aplikasi Java yang berjalan pada program desktop komputer. Dengan aplikasi Java dapat memudahkan dalam melakukan penginputan transaksi dan pembuatan laporan. Selanjutnya perumusan masalah dari toko tersebut. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi untuk menganalisa persediaan barang pada toko Haji Nurdin di Kota Pariaman. Yang kedua, bagaimana memudahkan toko Haji Nurdin di Kota Pariaman dalam melakukan transaksi persediaan stok barang dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, bagaimana biaya persediaan barang yang optimal dengan menggunakan metode EOQ pada toko Haji Nurdin di Kota Pariaman. 4. Bagaimana data persediaan barang di toko Haji Nurdin dapat disimpan dengan aman dan mudah dalam melakukan proses pemanggilan. Yang kelima, bagaimana laporan persediaan barang pada toko Haji Nurdin dapat dicetak dengan cepat. Batasan masalahnya, agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan langkah-langkah pemecahan masalah tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini dengan menitik beratkan pada transaksi persediaan barang yang terjadi dalam perusahaan tersebut serta data-data yang diperlukan dalam penyusunan laporan persediaan barang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode EOQ untuk mengoptimalkan biaya persediaan. Hipotesa, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana membuat aplikasi untuk menganalisa persediaan barang pada toko Haji Nurdin di Kota Pariaman. Yang kedua, bagaimana memudahkan toko Haji Nurdin di Kota Pariaman dalam melakukan transaksi persediaan stok barang dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, bagaimana biaya persediaan barang yang optimal dengan menggunakan metode EOQ pada toko Haji Nurdin di Kota Pariaman. Yang keempat, bagaimana data persediaan barang di toko Haji Nurdin dapat disimpan dengan aman mudah dalam melakukan proses pemanggilan. Yang kelima, bagaimana laporan persediaan barang pada toko Haji Nurdin dapat dicetak dengan cepat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, dapat membantu dalam melakukan transaksi penjualan dan pemesanan sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pemesanan barang.
Yang kedua, merancang dan membangun sebuah sistem informasi persediaan barang untuk membantu pembuatan laporan data persediaan barang pada Toko Haji Nurdin. Yang ketiga, dengan aplikasi Java dan metode IEQ dapat memudahkan dalam melakukan penginputan transaksi dan pembuatan laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa perancangan sistem informasi Toko Haji Nurdin. Yang pertama, use case diagram. Di dalam diagram ini terdapat dua aktor, yaitu kasir dan admin. Kasir ini melakukan hak kelola transaksi penjualan dan kelola transaksi pembelian, sedangkan admin yang melakukan hak kelola analisa IOQ, kelola data barang, kelola data pemasok, kelola data pelanggan, dan lihat laporan. Selanjutnya, activity diagram, yaitu activity diagram admin, di mana admin melakukan login, dan apabila login berhasil admin, akan berhasil masuk ke beranda. Dan apabila admin gagal login, maka kembali ke login. Apabila login telah berhasil di menu admin, terdapat menu mengelola analisa IOQ, kelola data barang, kelola data pemasok, kelola data pelanggan, dan lihat laporan. Selanjutnya, activity diagram kasir, di mana kasir melakukan login, dan apabila login berhasil, kasir akan masuk ke beranda. Dan apabila kasir gagal login, maka kembali ke login. Apabila login telah berhasil di menu kasir, terdapat menu kelola penjualan dan kelola pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari rekan saya, yaitu kelas diagram. Di sini memiliki 5 tabel. Yang pertama yaitu input supplier, yang kedua tabel pembelian, yang ketiga tabel barang, yang keempat tabel penjualan, yang kelima tabel pelanggan. Kemudian sekuensi diagram. Yang pertama yaitu kelola transaksi penjualan, di mana kasir terlebih dahulu menginputkan username dan password. Jika telah diverifikasi dan sukses, maka dapat langsung disimpan, edit, hapus untuk kelola transaksi penjualan. Yang kedua, kelola transaksi pembelian. Terlebih dahulu kasir menginputkan username dan password. Jika telah diverifikasi dan sukses, maka akan dapat melakukan simpan, edit, hapus untuk kelola transaksi pembelian. Yang ketiga yaitu kelola analisa IOQ. Admin terlebih dahulu menginputkan username dan password. Jika telah diverifikasi dan sukses, maka dapat melakukan simpan, edit, hapus untuk kelola analisa IOQ. Kemudian kelola data barang. Admin terlebih dahulu menginputkan username dan password. Jika telah diverifikasi dan sukses, maka data dapat disimpan, edit, hapus untuk kelola data barang. Yang kelima, kelola data pemasok. Admin terlebih dahulu menginputkan username dan password. Jika telah verifikasi dan sukses, maka data dapat disimpan, diedit, dan dihapus untuk kelola data pemasok. Yang keenam, kelola data pelanggan. Admin terlebih dahulu menginputkan username dan password. Jika telah verifikasi dan sukses, maka dapat disimpan, diedit, dihapus untuk kelola data pelanggan. Kemudian yang ketujuh, kelola data laporan. Admin terlebih dahulu memasukkan username dan password. Jika telah diverifikasi dan sukses, maka data dapat dicari dan dicetak untuk melihat laporan. Baiklah, kesimpulannya, berdasarkan pemantauan langsung serta analisa yang dilakukan pada tokoh serta dilatar belakangi atas uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulannya diantaranya adalah yang pertama, dengan diimplementasikan sistem informasi penjualan dengan menerapkan metode IOQ telah memberikan kemudahan kepada pihak toko dalam proses pengendalian stok. Yang kedua, dengan dirancangnya sistem dengan menggunakan database MySQL telah memberikan kemudahan kepada pihak toko dalam proses penyimpanan barang dan transaksi penjualan dan pembelian setiap harinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjalankan program yang telah kami buat. Pertama, kami akan mencoba merunningkan terlebih dahulu. Di sini harus login terlebih dahulu. Pilih user,
login. Di sini terdapat form untuk login. Yang pertama, username, password, kemudian login. Di sini akan tampil tampilan seperti ini. Ada user, input, laporan, dan informasi. Yang pertama ada input. Kita akan mencobakan input barang. Di sini sudah tampil tampilan form untuk input data barang. Kita inputkan nama barang, satuan pieces, harga 15.000, stok misalnya 5, kemudian save, data berhasil disimpan. Kemudian exit. Kemudian kita akan coba input pelanggan. Di sini tampilan form untuk input data pelanggan. Di sini nama pelanggan, contohnya kemudian alamat, nomor telepon, kemudian save, data berhasil disimpan. Kemudian exit. Kemudian kita coba input supplier. Di sini nama suppliernya, alamat, nomor telepon, kemudian save, data berhasil disimpan. Kemudian exit. Kemudian di sini kita melakukan transaksi beli. Di sini adalah bentuk form dari transaksi pembelian. Di sini kita akan mencoba memasukkan tanggal, pilih kode barang, pilih kode supplier, kemudian jumlah beli yang akan dibeli, kemudian dihitung. Di sini akan muncul total harga dan stok barunya. Kemudian ketika ingin dicari, nomor faktur dimasukkan, contohnya 4, cari, otomatis dia akan masuk ke dalam laporan di sini. Kemudian exit. Kemudian kita mencoba transaksi untuk transaksi jual. Ini tampilan dari form transaksi penjualan. Yang pertama kita coba pilih kode barang, tanggal, jumlah jual, kemudian kita hitung. Di sini terdapat total harga 75.000 dan sisa barang 76. Kita save. Data berhasil diedit. Kemudian oke, data dapat disimpan. Kemudian di sini kita mencari data barang. Di sini akan otomatis muncul laporan barangnya. Kemudian exit, keluar. Kemudian kita inputkan EOQ-nya. Kode, masukkan kodenya, contohnya B001. Di sini terdapat namanya truk orange, satuan buah, harga 21.900, stoknya 101. Di sini barang kebutuhan per tahunnya adalah 2 tahun. Biaya simpannya kita contohkan masuk 500 untuk biaya simpan, biaya pesannya 500, dan lead time-nya kita coba seminggu 7 hari, save stoknya 20, kemudian dihitung. Di sini hasil EOQ-nya otomatis keluar dengan jumlah pemesanan yang ekonomis atau per unit 2 pesanan, dan waktu intervalnya 365 hari dan drop-nya 16,8. Kemudian di save. Data berhasil disimpan. Kemudian exit. Di sini terdapat laporan. Di sini laporan barang, laporan pelanggan, laporan supplier, laporan pembelian per hari, per bulan, dan per tahun. Di sini laporan penjualan, ada laporan penjualan per hari, penjualan per bulan, dan laporan penjualan per tahun. Kita buka.
Di sini terdapat laporan yang telah kita inputkan tadi. Ini contoh laporan dari data barang yang telah diinputkan. Kemudian next. Begitupun laporan pelanggan. Laporan supplier yang telah diinputkan tadi. Nah. Kemudian informasi, ini informasi yang terdapat di dalamnya. Nah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.